Salam belajar. Apakah Anda ingin memulai usaha sendiri namun belum tahu apa itu pemegang saham? Apabila iya, berikut ini akan saya sampaikan apa sih pemegang saham yang penting di dalam menjalankan perseroan terbatas. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memahami secara keseluruhan apa itu pemegang saham dan beberapa aspek yang terkait dengan kepemilikan saham. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis yang panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Untuk memahami apa itu pemegang saham, dalam video ini akan saya sampaikan apa itu pemegang saham dan konsekuensi pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas. Dalam video ini akan saya bahas apa itu pemahaman pemegang saham. Pemegang saham adalah pihak yang menyetorkan uang ke dalam suatu perseroan terbatas untuk membeli saham. Uang itu disetorkan ke dalam perusahaan sesuai dengan rencana perusahaan itu sendiri. Biasanya perusahaan telah menetapkan rencana bisnisnya. Dalam melakukan rencana bisnis tersebut membutuhkan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Modal yang diperlukan ini terdiri dari modal yang diperlukan untuk investasi dan modal yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau disebut dengan modal kerja. Keseluruhan modal yang diperlukan untuk melakukan investasi dan modal kerja itu dijumlahkan dan itu sebagai dasar untuk menerbitkan saham oleh suatu perseroan terbatas. Saham itu kemudian ditawarkan oleh beberapa pihak yang akhirnya pihak yang menyetujui menyetorkan uang dan sebagai imbalannya pihak tersebut mendapatkan saham di perusahaan tersebut. Aspek kedua terhadap pemegang saham ini adalah pemegang saham bisa dalam bentuk nama orang langsung atau pihak yang berupa suatu badan hukum yang memiliki ketentuan legal di Republik Indonesia. Aspek lain yang terkait dengan pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, pemegang saham biasanya terdiri dari minimal 2 orang dan yang satu bisa merupakan pemegang saham mayoritas dan yang lain adalah merupakan pemegang saham minoritas. Jumlah saham ini akan menentukan hak suara yang diperlukan dalam menentukan rapat umum pemegang saham nanti. Dalam anggaran dasar perusahaan telah ditetapkan berapa jumlah saham yang bisa mengambil suara untuk mengambil keputusan secara legal. Aspek berikutnya, apabila Anda sebagai pemegang saham karena Anda menyetorkan uang ke dalam perseroan dan Anda memiliki saham, maka tentu saja Anda memiliki hak terhadap berbagai hal yang terkait dengan perseroan terbatas tersebut. Hak yang pertama adalah hak suara. Anda memiliki hak suara menentukan jalannya perseroan jangka panjang. Karena Anda pemegang saham, Anda bisa memberikan suara bagaimana tujuan bisnis jangka panjang Anda, strategi jangka panjang. Hak lain yang dimiliki oleh pemegang saham bisa menetapkan siapa direksi dan komisaris. Tentu saja penetapan itu sesuai dengan anggaran dasar yang telah dimiliki perusahaan, berapa persen hak suara yang bisa memberikan keputusan untuk menetapkan direksi komisaris. Hak lain yang dimiliki oleh pemegang saham adalah pemegang saham bisa mengetahui seluruh operasional perusahaan sehingga pemegang saham bisa melakukan pengawasan sehari-hari melalui laporan-laporan yang dihasilkan oleh perusahaan.
Hak lain yang dimiliki oleh pemegang saham adalah pemegang saham bisa menyetujui atau menolak laporan keuangan yang dihasilkan oleh direksi dan komisaris. Atau dengan kata lain, pemegang saham karena sebagai pemegang hak atas kepemilikan perusahaan bisa menetapkan keputusan menerima atau menolak laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus. Demikian pemahaman mengenai pemegang saham dan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Apabila Anda yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini. Dan apabila Anda punya pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar.